Tante Erni janda bohai, istri pejabat, dihamili anak tirinya sendiri karena suami sudah loyo. Dari luar, rumah 2 lantai itu tampak sempurna, berdiri megah di kawasan elit Dago Pakar Bandung. Gerbang besi otomatis, taman rapi dengan bonsai mahal, dan deretan mobil mewah terparkir rapi di garasi. Tapi di balik dinding kaca dan marmer Italia itu tersembunyi satu kenyataan getir. Tante Erni kesepian setengah mati. Usianya 38 tahun, tubuhnya masih bohai, pinggang kecil, dada besar, bokong montok, dan wajah yang tak kalah dengan artis FTV. Perawatan rutin di klinik kecantikan langganan pejabat daerah, ditambah gaya hidup sehat, membuatnya terlihat seperti janda muda yang masih layak jual. Tapi semua itu percuma. Suami keduanya, Pak Seno, sudah loyo. Dulu mantan pejabat tinggi BUMN, sekarang cuma bisa duduk di kursi malas sambil nonton sinetron dan terapi prostat. Diranjang, mati gaya, paling banter baca doa tidur lalu ngorok. Aku tuh bukan pengemis cinta, keluh Tante Erni suatu malam saat curhat dengan temannya di telepon. Aku tuh pengen dielus, dipeluk, dihargai kayak wanita, bukan kayak suster. Bahkan ARK di rumah pun tahu bahwa kamar utama sekarang hanya sekadar simbol. Mereka tidur sekasur, tapi tak pernah lagi bersentuhan. Sebulan, 2 bulan, sampai setahun lebih. Tante Erni hanya bisa memandangi tubuhnya sendiri di cermin, memuji betapa ia masih aduhai, tapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Yang lebih menyakitkan lagi, lingkungan sosialnya hanya memandang dia sebagai trophy wife, istri muda dari pejabat pensiunan yang punya banyak saham dan rumah kontrakan. Wah, Tante Erni tuh hoki banget ya, dapat Pak Seno. Begitu kata tetangga-tetangganya. Tapi tak ada yang tahu hoki macam apa kalau tiap malam cuma bisa meluk guling sambil nangis pelan. Setiap siang, setelah Pak Seno tidur siang usai makan obat, Tante Erni duduk sendirian di balkon lantai 2. Pandangannya menembus kabut tipis Lembang menyeruput kopi. Kadang memeluk nyirinya sendiri, kadang hanya diam berjam-jam, merenung dalam sepi yang terlalu panjang. Dan di titik inilah cerita ini dimulai. Sebuah kisah yang akan mengungkap kenapa rumah mewah tidak selalu berarti hidup bahagia, dan bagaimana kesepian bisa melahirkan dosa paling kelam dalam sebuah keluarga. Klik tombol subscribe sekarang juga, karena setelah ini kamu akan masuk ke cerita sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu langit Bandung mendung berat. Jam menunjukkan pukul 4 sore saat suara mesin mobil tua terdengar di depan rumah. Tante Erni yang sedang selonjoran di sofa ruang keluarga mendadak bangkit. Matanya sempat bingung. Siapa itu? Bukan kurir, gumamnya. Saat pintu dibuka oleh ART, masuklah seorang pemuda dengan ransel lusuh dan jaket hitam bolong di siku. Raka, anak tiri dari pernikahan pertama Pak Seno. Wajahnya tirus, kulitnya agak gelap, rambut gondrong tak terurus. Sudah bertahun-tahun tak terlihat batang hidungnya. Terakhir kali muncul saat pemakaman ibunya. Dan sejak itu, konon merantau ke Jakarta untuk kerja serabutan. Bu, sapanya pelan, agak kikuk. Tante Erni berdiri terpaku, antara canggung dan kaget. Raka ya? Kamu pulang? Iya bu, gagal total di Jakarta bu. Nganggur sekarang. Jawabnya sambil nyengir pahit. Sejak itu, Raka tinggal sementara di kamar tamu lantai bawah. Katanya cuma seminggu, tapi masuk minggu kedua belum juga pamit. Pak Seno malah senang, mengira anaknya bakal bantu-bantu urus aset kontrakan. Padahal Raka hanya rebahan, main HP, dan sesekali ke gym pribadi rumah. Tante Erni diam saja, meski sebetulnya mulai terusik. Yang bikin aneh, Raka sering muncul tanpa suara di dapur saat Tante Erni sedang masak pakai daster tipis. Pandangannya seperti menyapu dari ujung rambut sampai mata kaki. Bu, wangi banget sih masakannya. Atau orangnya?
ucap Raka suatu siang sambil nyengir genit. Tante Erni menoleh tajam, tapi tak menjawab. Dalam hati, ada rasa aneh, tapi ia abaikan. Lama-lama hubungan mereka seperti menari di garis batas dosa. Di meja makan, lutut mereka kerap bersentuhan diam-diam. Di ruang tengah, kadang Raka duduk terlalu dekat. Tante Erni yang awalnya menjaga jarak, mulai tergoda melirik. Entah karena bosan, atau karena dalam diam, ia menyadari bahwa lelaki di rumah ini yang masih berfungsi hanya si Raka. Suatu malam, saat Pak Seno tertidur di kursi pijat sambil mengenakan kateter, Raka dan Tante Erni nonton film berdua. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari layar televisi memantul di wajah mereka. Tiba-tiba, Raka bersandar pelan ke bahu Tante Erni. "Bu, aku kangen pelukan," bisiknya nyaris tak terdengar. Tante Erni menggigil, tapi ia tak menolak. Dan disitulah semuanya mulai. Sejak malam itu, batasan antara ibu tiri dan anak tiri mulai kabur. Rumah megah di Dago yang biasanya hening, kini dipenuhi ketegangan aneh yang menggantung di udara. Raka makin sering mendekat, dan Tante Erni sudah tak bisa berpaling. Setiap pagi, saat mengenakan daster tipis dan menyiram bunga di halaman belakang, ia bisa merasakan tatapan panas dari balik kaca kamar tamu. Raka tidak lagi malu-malu. Ia berdiri di sana, hanya memakai celana pendek, ototnya yang tak seberapa, tapi cukup kencang tampak mengembang karena rutin angkat beban di gym. Tatapan mereka sering bertabrakan, tapi tak ada yang menunduk, seperti sedang saling menantang. Siapa yang lebih dulu jatuh? Hari itu Pak Seno pergi terapi prostat ke RS Boromeus. ART juga sedang cuti. Rumah kosong, sunyi. Raka yang biasanya tidur siang, malah muncul di gym rumah mengenakan kaos ketat dan celana pendek basket. Tante Erni lewat depan ruangan itu sambil membawa handuk. "Bu, bantuin stretching dong," goda Raka pura-pura nyeri pinggang. Tante Erni nyaris menolak, tapi tubuhnya sudah lebih dulu masuk. Ia duduk di lantai beralaskan matras, Raka tidur terlentang, dan tangannya ia pegang pelan. "Angkat kakinya Raka," ujarnya gugup. Tapi saat tangan Raka menyentuh pergelangan tangannya, ada getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Mata mereka bertemu, nafas memburu. Raka mendekat. "Bu, aku nggak tahan," bisik Raka sambil menata bibir Tante Erni. "Jangan Raka, kita keluarga." Suara Tante Erni gemetar. Tapi bibirnya tak menolak saat disentuh. Dalam sekejap, mereka sudah saling melumat, tubuh saling menekan di lantai matras gym rumah, hanya beralas handuk. Nafas berat, suara desah, dan desir angin dari jendela terbuka jadi saksi pertama dosa mereka. Setelahnya, tak ada penyesalan. Hanya keheningan panjang. Tante Erni duduk memeluk lutut di pojok ruangan, sementara Raka hanya diam menatap langit-langit. Sejak kejadian itu, segalanya berubah. Mereka seperti candu yang tak bisa lepas. Saat Pak Seno tidur, mereka beraksi. Di dapur, di ruang baca, bahkan di balkon malam hari. Mereka tak lagi peduli. Yang mereka tidak tahu adalah, dosa itu tidak pernah berhenti hanya pada satu malam. Dosa punya cara tumbuh, membesar, lalu meledak. Dan ledakannya akan sangat menghancurkan. Jauh sebelum rumah mewah di Dago itu berdiri, Tante Erni hanyalah Erni Marlina, seorang gadis asal Subang yang mengadu nasib ke Bandung selepas SMA. Modalnya cuma tubuh semampai dan wajah cantik mirip seleb sinetron. Ia bekerja sebagai SPG alat elektronik di pameran-pameran mall, menggoda konsumen dengan senyum manis dan seragam ketat. Dari situlah nasibnya berubah. Suatu hari, saat event pameran TV LED di Trans Studio Mall, ia dilirik oleh seorang pria berkumis tebal, berjas necis, dan dijemput Alphard. Namanya Pak Seno. Waktu itu masih menjabat direktur keuangan di anak perusahaan BUMN. "Kamu beda, Dek," kata Pak Seno sambil menyelipkan kartu nama dan selembar uang 100.000 ke dalam brosur promosi. Hubungan mereka berlanjut.
Ernie dijadikan istri simpanan selama 2 tahun, tinggal di apartemen Gateway Pasture. Tapi setelah istri sah Pak Seno meninggal karena kanker, Ernie justru naik pangkat jadi istri resmi. Ia masuk ke dunia elit yang penuh pesta sosialita, majelis ibu-ibu pejabat, dan arisan berlian. Ia ikut seminar-seminar kewanitaan, mulai belajar dandan ala kalangan atas, dan sering dirias oleh MUA langganan artis. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Pak Seno sudah terlalu tua. Di atas kertas dia suami yang baik, mapan, tidak kasar, rajin memberi uang, tapi di ranjang, kosong total. Sejak 2 tahun terakhir, dokter memvonisnya mengalami hipogonadisme berat dan perlu terapi hormon. Tapi alih-alih berobat, Pak Seno lebih memilih pasrah. Sudah cukup, Ernie. Aku cuma ingin hidup tenang di masa tua. Ernie diam. Ia tak berani mengeluh. Ia tahu banyak perempuan di luar sana mau menempati posisinya. Istri sah pejabat, hidup mewah, tanpa beban. Tapi hanya dia yang tahu rasanya dipeluk rasa sepi setiap malam. Mendengar dengkuran suami sambil menahan rindu disentuh. Perlahan, ia mulai menyendiri. Instagramnya mulai sepi. Ia berhenti ikut arisan, jarang keluar rumah. Hidupnya berubah jadi rutinitas kosong. Bangun, mandi, dandan, masak, bantu suami terapi, lalu termenung di balkon. Sampai suatu hari, datanglah Raka, pemuda yang menyimpan luka dan rasa penasaran sejak kecil. Raka yang sejak awal menatapnya bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan utuh yang menggoda. Apakah Ernie berdosa? Ya. Tapi apakah dia berhak merasa dicintai? Jawabannya tak semudah hitam putih. Raka bukan anak manja. Ia lahir dari istri pertama Pak Seno, seorang perempuan sederhana asal Kuningan yang dulu bekerja sebagai staf administrasi di kantor cabang perusahaan milik Pak Seno. Hubungan mereka singkat, tanpa cinta, lebih seperti perjodohan asal-asalan. Setelah Raka lahir, rumah tangga mereka penuh cekcok. Sampai akhirnya sang ibu minggat, membawa Raka kecil yang masih berumur 3 tahun. Sejak itu, Raka hidup berpindah-pindah. Kadang diasuh nenek, kadang dititipkan di panti asuhan. Pak Seno tak pernah benar-benar hadir. Biaya sekolah diberikan, tapi hanya itu. Kasih sayang, nol besar. Ia tumbuh tanpa panutan, tanpa sentuhan ayah. Saat SMA, ia mulai bekerja sambilan sebagai kurir paket. Lalu sempat ikut proyek bangunan. Lalu pindah ke Jakarta, coba peruntungan jadi freelance desain, tapi gagal total. Raka kembali ke Bandung bukan karena rindu rumah, tapi karena buntung dan tak punya tempat lagi untuk pulang. Ia berharap ada sedikit simpati dari ayahnya. Tapi yang ia temui justru pria tua yang lebih sibuk dengan tensimeter dan obat prostat. Tak ada obrolan hangat, tak ada pelukan. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia sangka. Tante Ernie. Sejak pertama masuk rumah dan melihat wanita itu dengan balutan daster tipis dan wajah penuh skincare, hati Raka bergetar. Ia bukan anak kecil. Ia tahu perbedaan antara ibu dan perempuan. Tante Ernie bukan sosok ibu baginya. Ia tak pernah mengasuh atau membesarkannya. Yang ia lihat hanyalah wanita dewasa yang sangat menggoda. Di malam-malam sepi, Raka sering tak bisa tidur. Ia membuka galeri HP dan diam-diam memotret Tante Ernie saat sedang menyiram tanaman atau berjalan ke dapur. Ia tahu itu salah, tapi hatinya sudah terjebak terlalu dalam. Ia mulai berkhayal, membayangkan. Dan semakin hari, jarak di antara mereka semakin tipis. Tapi bukan hanya soal nafsu.
Ada dendam kecil yang perlahan tumbuh di dada Raka. Dendam karena masa kecilnya yang terlantar. Karena ayah kandungnya hidup nyaman dengan istri baru, sementara ia tumbuh seperti sampah jalanan. Kalau aku bisa ngambil istrimu, ayah, berarti aku lebih kuat dari kamu, pikirnya suatu malam. Hubungan mereka bukan hanya tentang pelampiasan, tapi juga perang diam-diam antara dua lelaki dalam satu rumah. Satu tua tak berdaya, satu muda penuh bara. Dan bara itu sebentar lagi akan membakar semuanya. Bulan demi bulan berlalu. Jadwal menstruasi Tante Erni mulai kacau. Awalnya ia kira hanya efek stres atau perubahan hormon karena usia. Tapi dada terasa nyeri, mual di pagi hari tak bisa ditahan, dan perut mulai kembung tak biasa. Ia mencoba menyangkal. Sampai suatu sore, di kamar mandi rumah mewahnya, 2 garis merah muncul di tespek yang gemetar di tangannya. Tante Erni jatuh terduduk, napasnya tercekat, air matanya turun perlahan. "Ya Allah, jangan bilang ini dari Raka," bisiknya panik. Dalam hati ia tahu, tak ada pria lain. Pak Seno sudah lama tidak bisa, dan mereka sudah seperti teman sekamar. Hanya Raka, anak tiri, pemuda penuh bara itu yang pernah menyentuhnya. Beberapa kali, bahkan terakhir terjadi seminggu lalu, di ruang laundry saat hujan mengguyur kota Bandung deras-derasnya. Selama berhari-hari, Tante Erni berusaha menutupi kehamilan itu. Ia memakai korset lebih ketat, berdandan lebih tebal agar wajah pucat tak terlalu terlihat. Tapi badannya mulai lelah, nafsu makan aneh, dan Pak Semo yang selama ini cuek akhirnya curiga. "Sakit ya Erni? Perutmu kenapa buncit begitu?" tanyanya sambil menyesap teh herbal. Tante Erni hanya menggeleng, wajahnya pucat. Puncaknya terjadi saat jadwal kontrol ke dokter kandungan. Ia pura-pura bilang ingin pap smear rutin. Tapi saat masuk ruang USG, dokter berkata lirih, "Ibu sudah 8 minggu. Ini janinnya sehat, detak jantungnya kuat." Tante Erni keluar ruang dokter sambil gemetar. Di luar, Pak Seno menunggu sambil main catur di HP. Ia menoleh cepat, melihat wajah istrinya pucat pasi. "Ada apa?" Tante Erni tak menjawab. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop berisi hasil pemeriksaan kandungan tertinggal di meja ruang makan. Pak Seno membukanya secara tak sengaja. Matanya menyipit, membaca satu baris kalimat yang membuat napasnya tercekat. "Usia janin 8 minggu, posisi stabil, detak jantung normal." 8 minggu? Pak Seno langsung bangkit. Menghitung, ia tahu sudah lebih dari 1 tahun ia tidak menyentuh istrinya. Tubuhnya sudah tak mampu, ia bahkan lebih sering tidur terpisah. Dan disinilah semuanya meledak. Malam itu, suasana rumah sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar. Pak Seno duduk di ruang tamu memanggil Erni dan Raka untuk berbicara. Wajahnya dingin, tangan gemetar. "Erni, ini anak siapa?" Erni diam, air mata menetes. Raka hanya berdiri mematung, tapi ekspresi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, justru seperti seseorang yang siap menerima konsekuensi. Dan pada akhirnya, dalam ruang tamu megah berlatar marmer Italia itu, sebuah keluarga benar-benar hancur. Tapi di balik kehancuran itu, muncul keputusan besar dari Tante Erni yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang bahkan tak bisa dihentikan oleh rasa bersalah, kemarahan, atau penyesalan.